selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Leni. Pada pertemuan kedua ini, kita akan belajar tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Sebelum memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa absen di classroom dan di WA. Yang pertama, produksi. Produksi merupakan suatu proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau menambah nilai suatu produk, barang, dan jasa agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, faktor-faktor produksi. Dalam melakukan proses serta produksi, produsen membutuhkan faktor produksi. Faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi antara lain, yang pertama, faktor produksi sumber daya manusia atau tenaga kerja. Yang kedua, faktor produksi sumber daya alam. Yang ketiga, faktor produksi modal. Yang keempat, faktor produksi kewirausahaan. Yang ketiga, teori perilaku produsen, yaitu kegiatan produksi memerlukan kecermatan untuk mengombinasikan faktor produksi yang dimiliki agar menghasilkan produksi optimal. Secara teoritis, penentuan keputusan tersebut menggunakan asumsi dasar bahwa produsen berusaha memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Untuk menggambarkan teori tersebut, produsen perlu menentukan fungsi produksi. Biaya produksi adalah semua beban keuangan yang dikeluarkan oleh produsen untuk memproduk barang dan jasa. Ada 5 konsep dasar yang harus dipelajari dari konsep biaya produksi, yaitu yang pertama, biaya tetap total. Biaya tetap total merupakan biaya yang jumlahnya tetap meskipun jumlah output atau produk yang dihasilkan berubah. Yang kedua, biaya variabel total. Biaya variabel total merupakan biaya yang jumlahnya berubah jika barang dan jasa yang diproduksinya berubah. Yang ketiga, biaya total. Biaya total merupakan seluruh biaya atau pengeluaran perusahaan yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa. Biaya total diperoleh dari biaya tetap ditambah biaya variabel. Yang keempat, biaya rata-rata. Biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit produk. Yang terakhir, biaya marginal. Biaya marginal adalah kenaikan biaya total yang disebabkan tambahan satu unit output. Yang kelima, konsep penerimaan. Konsep penerimaan adalah sejumlah uang yang diterima produsen atas penjualan barang dan jasa hasil produksinya. Besar penerimaan perusahaan akan ditentukan laba atau rugi yang dihasilkan sebuah perusahaan tersebut. Yang pertama, penerimaan total. Penerimaan total merupakan seluruh penerimaan produsen dari hasil penjualan barang yang diproduksi. Yang kedua, penerimaan rata-rata. Penerimaan rata-rata adalah penerimaan rata-rata yang diperoleh produsen dari setiap satu unit hasil produksi yang terjual. Yang ketiga, penerimaan marginal. Penerimaan marginal adalah tambahan penerimaan yang disebabkan adanya tambahan jumlah produk yang dijual. Selanjutnya ada rumus biaya total, yaitu rumusnya
TC sama dengan TFC ditambah TPC. Keterangannya TC yaitu biaya total, TFC yaitu biaya tetap total, TPC yaitu biaya variabel total. Yang kedua, rumus rata-rata, yaitu rumusnya AC sama dengan TC dibagi Q. Keterangannya AC yaitu biaya rata-rata, TC yaitu biaya total, Q yaitu kuantitas atau jumlah produk. Selain biaya rata-rata, terdapat istilah biaya tetap rata-rata dan biaya variabel rata-rata. Yang pertama yaitu biaya tetap rata-rata dengan rumus AFG sama dengan TFG dibagi Q. Keterangannya AFG yaitu biaya tetap rata-rata, TFG yaitu biaya tetap total, Q yaitu kuantitas atau jumlah produk. Yang kedua yaitu biaya variabel rata-rata dengan rumus APC sama dengan TPC dibagi Q sama dengan PC. Keterangan APC yaitu biaya variabel rata-rata, TPC yaitu biaya variabel total, Q yaitu kuantitas atau jumlah produk, PC yaitu biaya variabel. Selanjutnya ada rumus biaya marginal, yaitu dengan rumus MC sama dengan TC dibagi Q. Keterangannya MC yaitu biaya marginal, TC yaitu biaya total, Q kuantitas atau jumlah produk, delta yaitu perubahan. Selanjutnya ada rumus penerimaan total dengan rumus TR sama dengan P dikali Q. Keterangan TR yaitu penerimaan total, P yaitu harga barang, Q yaitu kuantitas jumlah produk. Selanjutnya ada rumus penerimaan rata-rata dengan rumus AR sama dengan TR dibagi Q sama dengan P kali Q dibagi Q sama dengan P. Dengan keterangan AR yaitu penerimaan rata-rata, TR yaitu penerimaan total, P yaitu harga barang, Q yaitu kuantitas atau jumlah barang terjual. Selanjutnya ada rumus penerimaan marginal, yaitu MR sama dengan TR dibagi Q, yaitu dengan keterangan MR biaya marginal, TR yaitu penerimaan total, P yaitu harga barang, Q yaitu kuantitas atau jumlah barang terjual, delta yaitu perubahan. Selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama, Agus mempunyai usaha produksi kain batik. Agus mengeluarkan 20 juta rupiah untuk membayar pegawai dan sewa tempat usaha. Agus mengeluarkan biaya bahan baku sebesar 26.000 rupiah untuk setiap kain batik yang diproduksi. Yang ditanya, berapa biaya total yang dikeluarkan Agus jika memproduksi 500 kain batik dan berapa biaya rata-rata yang akan dikeluarkan Agus. Diketahui TFC atau biaya tetap totalnya sebesar 20 juta, PC atau biaya variabelnya sebesar 26.000, Q kuantitas atau jumlah produknya 500, TPC sama dengan PC dikali Q. Jadi diketahui PC-nya sebesar 26.000, Q-nya 500, jadi 26.000 dikali 500, maka hasilnya sama dengan 13 juta.
Yang ditanya PICI, biaya total, dan ACI, biaya rata-ratanya. Jadi, untuk menjawab biaya totalnya, kita menggunakan rumus TCI sama dengan TFC ditambah TPC. Maka diketahui TFC-nya sebesar 20 juta ditambah TPC-nya sebesar 13 juta. Jadi 20 juta ditambah 13 juta, maka hasilnya 33 juta. Jadi biaya total yang dikeluarkan Agus untuk memproduksi 500 kain batik adalah sebesar 33 juta rupiah. Selanjutnya yang nomor 2, biaya rata-rata. Jadi kita menggunakan rumus AC sama dengan TC dibagi Q. Diketahui TC-nya sebesar 33 juta dibagi Q-nya diketahui 500. Jadi 33 juta dibagi 500, maka hasilnya sama dengan 66.000. Jadi biaya rata-rata yang dikeluarkan Agus untuk memproduksi 1 unit kain batik adalah sebesar Rp66.000. Selanjutnya contoh soal yang nomor 2. Agus mampu menjual sebanyak 600 kain batik dengan penerimaan total sebesar 42 juta rupiah. Sebelumnya Agus mampu menjual sebanyak 475 kain batik dengan penerimaan total sebesar 35.625.000 rupiah. Berapa penerimaan marginal yang diterima Agus atas perubahan penjualan kain batik dari 475 menjadi 600? Diketahui Q1 kuantitas jumlah barang yang terjual sebanyak 475, Q2 sebanyak 600, maka Q2 dikurang Q1, diketahui Q2-nya sebesar 600 dikurang Q1-nya sebesar 475, maka 600 dikurang 475, maka hasilnya sama dengan 125. TR1-nya atau penerimaan totalnya sebesar Rp35.625.000, TR2-nya sebesar Rp42 juta, maka TR2 atau diketahui 42 juta dikurang TR1 atau diketahui Rp35.625.000, maka hasilnya sama dengan Rp6.375.000. Maka yang ditanya MR atau biaya marginal. Maka kita menggunakan rumus MR sama dengan TR dibagi Q. Diketahui TR-nya sebesar Rp6.375.000 dibagi Q-nya 125, maka Rp6.375.000 dibagi 25, maka hasilnya sama dengan 51.000. Jadi penerimaan marginalnya sebesar Rp51.000.